Nama saya Goleng Gabriel Sumendap dari kelas 12 Protelan 2. Saat ini saya akan melakukan praktek pelajaran bahasa Indonesia dengan mendapatkan tema intoleransi di Indonesia. Intoleransi. Sebagai sebuah negara yang memiliki ragam kemajemukan, Indonesia memiliki ruang yang cukup bagi potensi munculnya gesekan sebagai akibat perbedaan keyakinan daripada individu penghuni negara. Perbedaan keyakinan tersebut pada kenyataannya memiliki permaknaan yang lebih mendalam dari sekedar perbedaan sebagai akibat pilihan individu. Namun, merupakan perbedaan yang telah diwariskan secara historis dan mengakar dalam secara kultural. Dalam konteks kehidupan sosial, perbedaan pandangan sebagai buah karya pewarisan secara historis telah melahirkan adanya pengkelompokan terhadap apa yang dinamai mayoritas dan minoritas. Pengkelompokan tersebut hendaknya dimaknai sebagai sebuah kekayaan yang diakibatkan adanya perbedaan keyakinan yang menjadi sarana pemersatu dalam kehidupan bernegara. Apa sih itu intoleransi? Intoleransi beragama adalah salah satu kondisi jika suatu kelompok, misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama, secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar, sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah, bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi. Kata intoleransi berasal dari prefix in yang memiliki arti tidak atau bukan, dan kata dasar toleransi yang memiliki arti sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Dalam hal ini, pengertian toleransi yang dimaksud adalah sifat atau sikap toleran. Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Terus mengapa intoleransi itu bisa terjadi saat ini? Kasus itu bisa terjadi karena sikap diskriminatif terhadap sesama dan perasaan paling benar dalam diri seseorang. Tetapi bisa juga intoleransi terjadi karena faktor pendidikan. Karena pendidikan toleransi dan menghargai harus ditanam sejak dini atau sejak TK. Tetapi jika sejak usia dini tidak ditanam sikap toleran, maka seseorang akan susah untuk bertoleransi kepada orang lain. Terus bagaimana kondisi atau akibat dari intoleransi itu sendiri? Banyak sekali kasus-kasus intoleransi sampai karena pembunuhan karena sifat fanatisme seseorang pada sebuah agama. Dulu orang berhenti membunuh karena agama, sekarang orang saling membunuh karena agama. Tidak hanya pembunuhan saja, banyak sekali penyerangan ke tempat-tempat ibadah dan para pemuka agama. Sikap diskriminator itu menganggap diri selalu benar merupakan akar dari sifat semena-mena ini sendiri. Terus bagaimana solusi menghadapi intoleransi di Indonesia saat ini? Untuk mengatasi permasalahan keagamaan yang ada di masyarakat seperti terorisme, intoleransi, permusuhan antara umat beragama. Karena itu, suatu kesimpulannya, tak terhitung kasus-kasus intoleransi yang terjadi di masyarakat Indonesia pada saat ini, mulai dari saling mencemooh satu sama lain sampai kasus kekerasan dan penganiayaan. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus bisa menjunjung sikap persatuan seperti yang ada di Pancasila, sila ketiga. Karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai agama. Sikap toleransi harus bisa menjadi jati diri umat beragama agar menjadikan Indonesia menjadi makmur. Sikap toleran yang paling mudah dilaksanakan yaitu dengan sikap gotong royong. Karena dengan gotong royong kita sebagai bangsa Indonesia akan muncul sikap persatuan. Karena dalam persatuan antar umat beragama tidak ada lagi kasus-kasus intoleransi yang bahkan merambah kekerasan dan penganiayaan. Sekian dari saya, terima kasih.